Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra. Nama saya Safitri Kusuma Ningrum. Kita berdua dari kelompok 11. Kita dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi kali ini kita bakalan presentasi mengenai organisasi multinasional. Nah, buat kalian yang kepo organisasi multinasional itu apa, so stay tune di video kita selanjutnya ya. Yang pertama, pengertian organisasi multinasional. Organisasi multinasional atau perusahaan multinasional adalah jenis perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Organisasi multinasional memiliki kegiatan bisnis yang mencangkup produksi, pemasaran, penjualan, atau layanan di beberapa negara. Hal ini berbeda dengan perusahaan nasional yang kegiatannya cuma terbatas pada satu negara saja. Contoh organisasi multinasional seperti Unilever, Microsoft Corporation, dan Nestle. Organisasi multinasional ini memiliki karakteristik dan masalah yang terjadi dalam organisasi multinasional. Yang pertama, kita lihat mengenai karakteristik organisasi multinasional. Pertama, mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri, yang dimana perusahaan memiliki bisnis di berbagai negara dengan cara mempunyai anak perusahaan di negara lain. Produk yang dihasilkan akan mengikuti budaya serta peralatan negara setempat agar lebih mudah diterima di pasar. Yang kedua adalah teknologi canggih, membantu perusahaan induk dalam mengawasi berbagai perusahaan cabang yang berada di luar negeri. Yang ketiga, kontrol terhadap modal. Perusahaan multinasional memiliki kontrol pada modal perusahaan, baik perusahaan induk atau anak. Yang keempat, sistem pengendalian dan distribusi secara global. Perusahaan multinasional adalah perusahaan lintas negara, sehingga distribusinya memiliki sistem yang mendunia dengan profesional. Target produksi dilakukan di pasar global. Yang kelima, visi misi yang mendunia. Untuk dapat mencapai visi misi yang mendunia diperlukan karakteristik global. Yang keenam, Multinational Internationally Owned Enterprise atau MOE. Perusahaan akan lebih mengarahkan pada kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan yang melakukan penyebarluasan berbagai cabang produksi, perdagangan, dan kegiatan usahanya di negara lain. Lalu yang terakhir karakteristiknya yaitu Multinational Controlled Enterprise. Fokus perusahaan multinasional lebih dari permodalan atau dalam pembiayaan. Dalam MOE dan MCA, kegiatan perusahaan akan diawasi oleh lebih dari satu negara. Di organisasi multinasional juga terdapat masalah yang terjadi di dalamnya. Yang pertama, ada perbedaan budaya, harga transfer, dan perbedaan nilai tukar mata uang. Adapun perbedaan budaya dapat berbeda pada 4 dimensi. Yang pertama, jangkauan kekuasaan. Merujuk pada sejauh mana kekuasaan didistribusikan dan dipusatkan secara seimbang. Adapun budaya dengan jangkauan kekuasaan tertinggi termasuk Filipina, Venezuela, dan Meksiko. Kemudian ada budaya dengan jangkauan kekuasaan terendah, termasuk Denmark, Australia, dan lainnya. Yang kedua ada individualisme atau kolektivisme. Merujuk pada sejauh mana seseorang mendefinisikan dirinya sebagai seorang individu atau sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Budaya individualistik yang tinggi termasuk Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Kemudian budaya kolektivitas yang tinggi yaitu termasuk Saudi Arabia, Venezuela, dan Peru. Budaya kolektivitas ini yaitu mendahulukan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. Kemudian yang ketiga ada menghindari ketidakpastian. Merujuk sejauh mana seseorang akan merasa terancam oleh situasi yang tidak menentu. Budaya penghindaran ketidakpastian tertinggi termasuk negara Jepang, Portugal, dan Yunani. Kemudian ada budaya penghindaran ketidakpastian terendah, termasuk negara Singapura, Hong Kong, dan Denmark. Yang terakhir ada maskulinitas atau feminitas. Merujuk pada sampai sejauh mana pengaruh yang dimiliki oleh salah satu dari kedua nilai dominan tersebut berupa penekanan ketegasan,
dan materialisme atau maskulin dengan perhatian pada orang lain dan kualitas hidup atau feminin. Contoh dari budaya maskulin tertinggi ada pada negara Australia, Swiss, dan Italia. Kemudian budaya feminin tertinggi termasuk negara Swedia, Norwegia, Belanda, dan Denmark. Kemudian ada harga transfer. Harga transfer untuk barang, jasa, dan teknologi merupakan salah satu dari perbedaan besar yang terjadi antara pengendalian manajemen operasi domestik dan luar negeri. Dalam operasi luar negeri dibutuhkan beberapa pertimbangan penting untuk dapat sampai pada suatu harga transfer. Adapun pertimbangan-pertimbangan tersebut diantaranya, yang pertama ada pajak. Tingkat pajak penghasilan efektif dapat memiliki perbedaan yang sangat jauh di masing-masing negara. Sistem harga transfer yang memungkinkan pengalihan keuntungan ke negara-negara dengan tingkat pajak yang rendah dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan yang digabungkan dari seluruh dunia. Kemudian yang kedua ada peraturan pemerintah. Jika tidak diatur oleh pemerintah, perusahaan akan menetapkan harga transfer yang meminimalkan laba kena pajak di negara-negara dengan tingkat pajak penghasilan yang tertinggi. Otoritas pajak pemerintah menyadari adanya kemungkinan ini dan mengeluarkan peraturan yang menentukan bagaimana harga transfer dapat dihitung. Kemudian yang ketiga ada tarif. Tarif sering dipungut berdasarkan persentase tertentu dari nilai impor suatu produk. Semakin rendah harganya, semakin rendah pula tarif yang dikenakan. Karena pajak penghasilan umumnya memiliki jumlah yang lebih besar daripada tarif. Harga transfer internasional biasanya lebih banyak didasarkan pada pajak penghasilan daripada tarif. Kemudian yang keempat ada pengendalian dana. Beberapa negara membatasi jumlah devisa yang tersedia untuk mengimpor beberapa komoditas tertentu. Dalam kondisi ini, harga transfer yang lebih rendah memungkinkan anak perusahaan untuk memasukkan komoditas tersebut dalam jumlah yang lebih besar. Yang kelima ada akumulasi dana. Perusahaan ini mengakumulasi dananya di suatu negara tertentu daripada di negara lain. Harga transfer salah satu cara untuk mengalihkan dana tersebut ke dalam atau keluar negara tertentu. Dan yang terakhir ada joint venture. Memberi komplikasi tambahan dalam harga transfer. Misalnya, sebuah perusahaan Amerika Serikat mempunyai operasi joint venture di Jepang dengan perusahaan lokal Jepang. Jika induk perusahaan Amerika Serikat membebankan harga lebih tinggi bagi komponen yang dikirim ke Jepang, mitra joint venture Jepang kemungkinan besar menolak harga karena harga itu akan memperkecil laba operasinya dan bagian keuntungan mitra joint venture Jepang semakin kecil. Kemudian ada penggunaan metode harga transfer. Yang pertama yaitu ini mana kita mempertimbangkan dari hukum. Hampir semua negara melakukan beberapa pembatasan pada fleksibilitas perusahaan dalam menetapkan harga transfer untuk transaksi dengan anak-anak perusahaan di luar negeri. Metode-metode harga antar perusahaan sepengandali yang dapat diterima disusun menurut prioritasnya dari yang paling penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada metode perbandingan dengan harga tidak sepengendali. Harga yang wajar dapat dipastikan dari penjualan barang atau jasa yang dapat diperbandingkan antara perusahaan multinasional dan pelanggan yang tidak memiliki hubungan istimewa atau dua perusahaan yang masing-masing tidak saling memiliki hubungan istimewa. Hal yang mempengaruhi itu ada harga, kualitas produk, syarat penjualan, tingkat pasar, dan wilayah geografis barang tersebut dijual. Kemudian yang kedua adalah metode harga jual kembali. Dalam metode ini, wajib pajak bekerja mundur dari harga penjualan final pada saat kekayaan dibeli dari perusahaan afiliasi dijual kembali dalam sebuah penjualan tidak sepengendali. Harga kembali dikurangi dengan persentase keuntungan yang semestinya berdasarkan penjualan tidak sepengendali oleh afiliasi yang sama atau oleh penjual lain yang menjual barang sama di pasar yang dapat diperbandingkan. Kemudian yang terakhir ada metode biaya plus. Metode ini yang menjadi prioritas terendah di antara ketiga metode.
kedua metode tersebut. Titik awal untuk menentukan harga yang wajar adalah biaya untuk memproduksi produk dihitung menurut praktik akuntansi yang benar. Kemudian yang kedua ada ruang gerak dalam harga transfer. Di banyak perusahaan multinasional terdapat perbedaan antara harga transfer yang murni akan digunakan oleh manajemen untuk tujuan pengendalian dan harga transfer yang secara hukum diperkenankan untuk meminimalkan akibat dari dampak jumlah pajak dan tarif. Dua kebijakan ekstrim penanganan masalah ini yaitu ada beberapa perusahaan mengizinkan anak perusahaan berurusan satu sama lain sesuai dengan prinsip ekonomi yang wajar dan membiarkan dampak akibat pajak serta tarif apa adanya. Yang kedua, harga transfer untuk negara asing dapat hampir seluruhnya dikontrol oleh kantor pusat perusahaan untuk meminimalkan biaya total perusahaan, memaksimalkan arus kas dalam dolar atau memperoleh kombinasi yang optimum untuk memposisikan mata uangnya. Kemudian, ada juga pembatasan hukum dalam sistem harga transfer. Dalam situasi yang lain, pendekatan full cost yang implisit dalam Section 482 dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk mentransfer beberapa produk kurang dari full cost. Jika Section 482 meminta penggunaan harga transfer yang berbeda dari yang akan digunakan untuk pengendalian, perusahaan akan berada pada posisi yang sama dengan perusahaan yang menggunakan satu set harga transfer untuk perpajakan dan yang lainnya untuk pengendalian, kecuali jika perusahaan dapat dengan aman menyesuaikan pendapatan dan biaya anak perusahaan sebesar perbedaan antara harga transfer Section 482 dengan harga transfer yang digunakan di banyak kasus. Kemudian yang terakhir, ada kepentingan minoritas. Ketika kepentingan minoritas ikut terlibat, fleksibilitas manajemen puncak dalam mendistribusikan laba antara anak-anak perusahaan dapat sangat dibatasi karena pihak minoritas mempunyai hak hukum untuk memperoleh pembagian yang adil dari laba perusahaan. Selanjutnya ada nilai tukar mata uang. Nilai tukar adalah harga dari sebuah mata uang jika dibandingkan dengan mata uang yang lainnya. Hal ini dapat dinyatakan baik sebagai jumlah unit dari mata uang negara induk perusahaan yang diperlukan untuk membeli satu unit mata uang asing atau disebut penawaran langsung. Sejumlah unit mata uang asing yang diperlukan untuk membeli satu unit mata uang induk perusahaan atau penawaran tidak langsung. Kemudian di sini ada jenis-jenis nilai tukar. Yang pertama, ada nilai tukar nominal, merupakan nilai tukar yang biasa ditawarkan. Kemudian yang kedua, nilai tukar spot, nilai tukar nominal yang berlaku pada suatu hari tertentu. Kemudian yang ketiga ada nilai tukar real, merupakan nilai tukar spot setelah penyesuaian perbedaan inflasi antara dua negara yang dihitung. Kemudian yang keempat, nilai tukar forward, merupakan nilai tukar hari ini yang dapat digunakan menjadi dasar penyelesaian suatu transaksi yang terjadi di suatu waktu di masa depan. Kemudian ada berbagai jenis exposure nilai tukar. Yang pertama ada exposure transaksi. Atas nilai tukar adalah exposure dari neraca dan laporan laba rugi perusahaan multinasional terhadap perubahan yang terjadi di dalam nilai tukar nominal. Dan yang kedua ada nilai exposure transaksi. Exposure nilai tukar yang dimiliki oleh perusahaan untuk transaksi-transaksi antar negaranya ketika transaksi semacam itu dicatat hari ini, tetapi penyelesaian pembayaran dilaksanakan kemudian hari. Nah, selama masa di mana pembayaran atau komitmen penerimaannya masih belum dilakukan, nilai tukar nominal dapat berubah dan menimbulkan adanya resiko pada nilai dari transaksi. Adapun contoh transaksinya yaitu piutang, kewajiban dan utang atau pembayaran bunga yang belum dilaksanakan dalam mata uang asing. Yang terakhir ada exposure ekonomi, yaitu exposure nilai tukar atas arus kas perusahaan terhadap perubahan nilai tukar real. Exposure ini juga disebut exposure operasional atau exposure kompetitif terhadap nilai tukar. Selanjutnya ada pilihan matriks dalam evaluasi kinerja. Terdapat 3 kemungkinan pemilihan matriks dalam penetapan dan pelacakan anggaran. Yang pertama, ada nilai tukar yang berlaku pada saat anggaran ditentukan atau disebut nilai tukar awal. Kemudian yang kedua,
nilai tukar yang diproyeksikan pada saat anggaran ditentukan atau disebut nilai tukar yang diproyeksikan. Dan yang terakhir ada nilai tukar aktual yang berlaku pada saat anggaran dilacak atau biasa disebut dengan nilai tukar akhir. Exposure ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan dua tipe generik dari anak perusahaan dari perusahaan multinasional, yaitu ada importir murni dan importir murni. Ada eksportir murni. Importir murni adalah anak perusahaan yang menjual sebagian besar produknya di dalam negaranya sendiri, tetapi mengimpor sebagian besar barang mentahnya dari luar negeri, baik dari anak perusahaan lain atau dari anak perusahaan luar. Lalu yang kedua ada eksportir murni, adalah anak perusahaan yang menjual kebanyakan produknya ke luar negeri, baik kepada anak perusahaan lain maupun kepada perusahaan luar lainnya. Contoh di eksportir murni ini terjadi dalam pergerakan nilai tukar. Anak perusahaan tidak hanya akan menghadapi efek translasi, tetapi juga efek ketergantungan yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar itu sendiri. Lindungi nilai atau hedging adalah transaksi-transaksi yang dapat menurunkan kemungkinan resiko yang berhubungan dengan arus kas di masa depan. Dalam prosesnya, perusahaan yang membeli instrumen lindungi nilai mengalihkan resiko kepada entitas yang menjual instrumen, biasanya bank komersial dalam kasus untuk pasar valuta. Tentunya memerlukan jasa dan membutuhkan biaya. Transaksi lindungi nilai paling baik dilakukan pada tingkat induk perusahaan daripada memberikan izin kepada masing-masing anak perusahaan untuk melakukannya. Kemudian terdapat kinerja anak perusahaan. Jadi, jika kinerja ekonomi jangka panjang anak perusahaan setelah memasukkan efek nilai tukar terus memburuk, meskipun kinerja manajernya memuaskan, maka induk perusahaan harus mengeluarkan pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah hal itu memberikan artian ekonomi secara berkelanjutan bagi perusahaan multinasional untuk meneruskan beroperasi di negara tersebut, atau apakah sebaiknya memindahkan bisnis ke tempat lain? Jawaban atas pertanyaan ini akan kembali kepada keputusan lokasi bisnis daripada keputusan evaluasi kinerja. Hal ini seharusnya merupakan keputusan independen. Lalu kemudian ada pertimbangan manajemen. Nah, dalam pertimbangan manajemen di sini ada 4 pertimbangan. Yang pertama, para manajer anak perusahaan seharusnya tidak dianggap bertanggung jawab terhadap efek translasi. Kemudian yang kedua, efek transaksi paling baik ditangani melalui koordinasi terpusat dari kebutuhan lindungi nilai perusahaan multinasional secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, manajer anak perusahaan harus bertanggung jawab terhadap efek ketergantungan dari nilai tukar yang diakibatkan oleh exposure ekonomi. Yang terakhir, evaluasi anak perusahaan sebagai dasar dari pengambilan keputusan. Berikutnya ada kasus 15/3. Adapun kasusnya sebagai berikut. Berikut pertanyaan dari kasus 15/3. Ada 5 pertanyaan. Dan ini jawaban terkait dari pertanyaan tersebut. Terima kasih telah melihat presentasi kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.